Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mati untuk Hidup. Saudara, kematian adalah realitas yang tidak bisa dihindari atau ditolak oleh siapapun juga. Sekalipun orang menjaga kesehatannya dengan baik, sekalipun memiliki pengetahuan kedokteran, sekalipun kaya dan terhormat, bahkan sekalipun itu pendeta atau hamba Tuhan, pasti semua akan mengalami yang namanya kematian. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ini berarti kematian merupakan takdir, sudah ditentukan oleh Allah. Maka jangan heran bahwa sebenarnya saat seseorang lahir dan membuka mata di bumi ini sudah ditakdirkan untuk mati. Hanya saja waktu dan dengan cara apa seseorang akan mati itu rahasia Tuhan, alias tak seorang pun tahu kecuali Tuhan. Maka kalau kematian merupakan realitas yang tidak bisa dihindari, yang penting bukan lagi kapan atau dengan cara bagaimana seseorang akan meninggal, tapi apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami di balik kubur nanti. Ini yang jarang sekali orang pikirkan. Padahal kapan saja kita bisa mati. Sedangkan di kekekalan hanya ada dua pilihan. Yang pertama, terpisah dari Allah selama-lamanya atau mengalami kebinasaan kekal, di mana seseorang akan dibuang di api kekal neraka, dihinakan. Dan yang kedua adalah tinggal bersama-sama dengan Allah dan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus di kerajaannya. Dan itu artinya mengalami hidup yang kekal, dimuliakan bersama Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita memikirkan ketika suatu saat nanti waktu kita habis di bumi ini, kita akan mati untuk hidup atau mati untuk menjadi sampah kekal? Saudara, peristiwa kematian Tuhan Yesus telah memberi pelajaran dan meninggalkan teladan bagi kita bahwa Tuhan Yesus mati untuk hidup. Dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan selama 40 hari lamanya ia membuktikan diri kepada lebih dari 500 orang bahwa dia hidup, dan akhirnya dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa mati untuk hidup? Terkait hal ini, Tuhan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dari ayat ini jelas, saudara, supaya bisa mengalami kehidupan setelah kematian, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, sebab dialah kebangkitan dan hidup. Artinya, seperti dia bangkit dan hidup,
kita pun kalau kita percaya kepadanya, kita akan dibangkitkan dan kita akan hidup. Saudara, percaya kepada Yesus artinya kita harus percaya juga bahwa Dia adalah jalan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, di mana Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kalau Dia sendiri adalah jalan, maka kita harus mengikuti jalannya, menapaki jejaknya, yang artinya hidup seperti Dia hidup. Dalam mengikut Dia, alias sebagai orang Kristen, kita harus rela dan bersedia pikul salib, bukan hanya sampai di Nazaret, tapi kita harus pikul salib sampai di Golgota. Artinya, sampai kita dipanggil pulang nanti, artinya seumur hidup kita. Memang berat, ya berat. Memang begitulah kekristenan yang benar. Harganya adalah pikul salib. Tapi kita tidak perlu pesimis atau takut, sebab kalau mulai sekarang kita mau melatih diri, kita akan bisa. Ingat, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dan kalau Yesus yang waktu ada di bumi menjadi manusia yang sama dengan kita, maka kalau Yesus bisa, Yesus menang, kita pun pasti bisa, kita pun pasti menang. Wahyu 3 ayat 21 mengatakan, "Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya." Dari ayat ini secara tidak langsung Tuhan Yesus menghendaki kita menang. Oleh sebab itu, mari kita berjuang hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Percayalah, kita pasti bisa, kita pasti menang. Sehingga apa yang kita rindukan akan kita alami, yaitu mengalami kehidupan di balik kubur nanti, di kekekalan nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.